Dua, satu, dua. Baik, selamat pagi teman-teman di Blockers yang ada dimanapun Anda berada. Masih dalam suasana Lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Jadi permohonan maaf ini adalah permohonan maaf yang tulus, bukan karena dipaksa, suruh tanda tangan di atas materai 1000 dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi ini permohonan maaf yang betul-betul mohon maaf ya, tulus, bukan karena tidak akan mengulangi lagi kan gitu. Tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan. Apalagi kata pertoko Muhammadiyah. Teman-teman sekalian di studio kita kerawan. Saya tidak mengatakan ini tokoh muda, tokoh tua juga tidak bisa. Tapi ada yang sudah beroyot dan berayak gitu lah di sebuah lingkungan. Kita akan ngomong soal radikalisme. Yang pertama adalah Dr. Juli Qodir. Saya pikir wajahnya sudah nggak asing lagi. Tidak asing lagi. Di berbagai dunia. Di berbagai dunia. Dunia data maupun dunia tidak nyata. Awet lagi, awet. Dunia nyata dan tidak nyata. Nanti kayak hantu. Beliau adalah akademisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua, wah ini saya ini Saya belum lahir aja udah politisi. Udah politisi. Nah, beliau adalah John Keban, fungsionaris sekaligus politisi di Partai Golkar DIY. Nah, artinya sudah berapa tahun Pak jadi di Partai Golkar? Waduh. Sejak Sultan masih ketua Golkar, saya masih mahasiswa sudah ditarik para jenderal sudah. Berarti sudah hampir 20 lebih. Oh, sudah hampir 30. Hampir 30 tahun. Saya undang beliau karena saya yakin sudah beroyot, sehingga pemahaman tentang ideologi politik dan segala macamnya beliau jago, gitu ya. Saya. Bukan orang Jogja, Pak. Aslinya. Pulau Saking Flores. Oh, namun saya menikah pulau ini yang Jogja. Wah, Sabun mayat. Luar biasa. Kalau yang sebelah sana yang perempuan satu-satunya ini adalah namanya Mbak Fuska Sani. Kalau teman-teman yang berkecimpung dalam media tentu saja tidak asing lagi kepada Mbak Fuska karena beliau itu sudah menjajah dunia jurnalistik itu udah hampir lebih dari 20 tahun ya, dan wartawan nasional dan segala macam, juga masuk di berbagai bidang, baik bidang lembaga sosial masyarakat, LSM atau komunitas-komunitas. Sekarang juga aktif di sebuah komunitas, tapi saya nggak sebutin namanya, di komunitas. Ini Mbak Fuska ini juga masuk di berbagai dunia ya, dunia siang sampai dunia malam. Dunia maya. Wah, keren gitu. Teman-teman di Blockers, yang pertama saya akan minta pendapat Dr. Juli Qodir sebagai akademisi terkait radikalisme. Pemahamannya begini Pak, belum lama ini kan di kampus itu, ya kampus semua orang sudah tahu lah, namanya kampus UGM. Itu ada kasus di mana seorang guru besar dianggap melakukan hate speech itu yang mencerminkan gerakan radikal, kan begitu Pak. Itu kan Pak. Nah, kalau menurut Pak Juli Qodir itu radikalisme itu seperti apa Pak sebetulnya Pak? Ya, terima kasih. Ini agak harus biar agak kedengaran lebih baik kan? Iya. Jangan dikira nanti dunia maya. Dunia nggak maya. Iya. Ada hal yang memang pertama perlu semacam penjernihan begini. Ketika terutama orang Indonesia secara keseluruhan ya, ketika mendengar istilah radikalisme itu selalu diperhadap-hadapan dengan wah ini sesuatu yang mengandung ideologi keagamaan. Ini sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang mengerikan, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan segala sesuatu. Ya, itu satu sisi, karena itu perlu dilihat dalam dua sisi menurut saya. Ada radikal yang disebutkan secara negatif, yaitu yang kemudian bersifat oposisional negatif, yaitu tidak suka dengan tatanan yang sudah terlembaga atau yang sistem yang sudah dibangunkan. Misalnya bentuk negara itu, negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka di sisi radikalnya dia ingin merubah negara Indonesia itu. Kalau Indonesia sudah punya dasar negara Pancasila, lalu secara radikal dia ingin mengganti dasar negara.
Ini tentu adalah yang sisi kalau mau disebut negatif dari radikal yang sangat sifatnya konstitusional. Tapi orang kemudian membawa kepada hal yang sifatnya filosofis. Ya radikal itu kan sesuatu yang penting, yang fundamental. Ya dalam konteks itu, misalnya orang beragama, saya sebagai orang muslim misalnya, ya memang harus secara fundamental, secara mendasar memahami dasar-dasar agama, mengamalkan dasar agama, tidak ada masalah. Pak Keban misalnya sebagai orang Katolik yang taat, ya harus meyakini ajaran agama Katoliknya dengan baik. Mbak Fuska misalnya, Katolik yang kurang baik, ya mengamalkan ajaran Katolik yang kurang baik, ya begitu. Misalnya begitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah. Jadi orang yang beragama itu ya harus meyakini ajaran agamanya, harus mengamalkan ajaran agamanya. Ada problem? Tidak. Menjadi problem ketika melihat orang yang berbeda ajaran agama atau berbeda agama dan pandangannya kemudian harus dilawan yang sifatnya oposisional. Nah, dalam konteks itu maka radikal menjadi penuh dengan ideologi yang sifatnya ya bisa disebut kekerasan, bisa disebut teror, bisa disebut kebencian, bisa disebut ya ketidaknyamanan atau ketidaksukaan kepada orang lain. Karena begitu radikal menjadi negatif dan ya, kalau negatif begitu maka mengkhawatirkan orang. Lalu kenapa sih orang mau berbincangkan radikalisme? Ya karena radikalisme kemudian bukan hanya murni menjadi sebuah kosakata yang sifatnya ini adalah bagian dari ungkapan untuk beragama, bernegara secara fundamental. Tapi ada muatan-muatan yang sifatnya politik. Ada muatan yang sifatnya ekonomis dan juga muatan yang sifatnya ideologis keagamaan. Ada muatan politik, Ya, ada muatan ekonomi bahkan ya. Kalau ideologi keagamaan dan jangan dilupakan satu lagi adalah radikal yang sifatnya budaya. Jadi orang ada juga merasa misalnya kayak Mas Kempan ini ya yang sudah berpuluhan tahun menjelang 75 atau 50 lah, menjelang 50 tahun tidak di Jogja. Lalu tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan kultur atau budaya di Jogja, maka dia akan merubah budaya ini budaya yang tidak sesuai dengan yang saya yakini. Maka dia ingin menjadikan Jogja itu tidak sebagaimana yang diakui kulturnya, yaitu kultur yang toleran, kultur yang terbuka, tapi dengan kultur yang diinginkan oleh Mas Kempan ataupun saya inginkan. Nah ini menjadi sesuatu yang bermasalah di masyarakat. Dan sekarang ini nampaknya sedang terjadi mungkin sejak sebetulnya tahun 90-an pertengahan lah ya, 95-an mungkin. Saya datang di Yogyakarta, saya bukan orang Jogja loh Mas, Mas Kempan, saya bukan orang Jogja. Saya datang di Jogja tahun 90-an. Pada tahun-tahun itu yang namanya di Yogyakarta, tempat saya mau sebut tempat kos misalnya, sangat biasa saja bahwa menerima orang Kristen, menerima orang Hindu, menerima orang Buddha, menerima orang Flores, menerima orang Papua, tidak ada masalah sama sekali. pada saat itu. Ya, orang hanya khawatir apabila dia masuk di kos-kosan melakukan perusakan atau pencurian, gitu. Kekhawatirannya hanya Khawatir jangan-jangan ada pencuri nih, ada orang yang mencuri, jangan-jangan tidak aman nih, bukan perusakan ya, kriminal. Jangan-jangan nanti ya sebenarnya kriminal, jangan-jangan nanti membuat di rumah menjadi tidak nyaman karena pilot di sini sana gitu. Orang takut begitu. Tapi sejak 95-an atau 96 ke sini sudah mulai nampak begini. Yang menurut saya tidak nyaman ya, membuat tidak nyaman, tapi mungkin buat orang lain nyaman. Menerima kos khusus untuk agama tertentu, sebut aja misalnya Muslim, khusus Muslim, bahkan Muslimah, ditambah lagi berjilbab, itu. Sejak tahun 95, 6 sudah mulai ada. Lalu kemudian perkembangan 2000-an sampai sekarang, perumahan khusus Muslim, perumahan khusus segala macam. Dan sekarang di Yogyakarta menurut saya itulah kultur yang mungkin jangan-jangan karena terlalu terbuka ya juga. Ini Mas Kempan. Teman-teman sekalian nanti kita lanjutkan. Jadi ada poin-poin yang kita bisa tangkap di awalnya dari Pak Juli Qodir ini tentang radikalisme. Ada berbagai. Sekarang saya tuh tertarik dengan kata-kata ini loh.
ada muatan ekonomi, ada muatan politik. Nah, sekarang kita tanya nih kepada fungsionaris politik, benar nggak sih radikalisme itu, apa hubungannya radikalisme dengan politik gitu? Dan bagaimana ya dari sudut pandang Partai Golkar lah, karena kan beliaunya nganu dari Partai Golkar. Gimana? Ya, saya kira secara konsepsi pemahaman tentang radikalisme itu berasal dari kata redik. Nah, itu tentunya secara keilmuan disampaikan oleh Pak Yudi tadi sudah betul. Artinya hal-hal yang sifat fundamental itu harus dimiliki, apalagi penyakit masyarakat. Ya. Tapi polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan kebangsaan Indonesia mulai krusial di tanah air itu, dalam pandangan kami di Golkar, sedang adanya gerakan transnasional. Gerakan Transnasional. apa itu? Ideologi transnasional. Yang masuk dari luar, masuk melalui ruang publik sosial, pendidikan, budaya dan keagamaan. Dan di situ ada muatan ideologisnya. Oh, itu persoalannya. Sehingga ada, dan itu hampir gerakan trans itu tidak hanya dalam satu agama saja, semua agama. Semua agama masuk dalam gerakan transnasional itu. Dia terimbas oleh pengaruh nilai-nilai. Sehingga ada gerakan sifat underground yang memang itu betul-betul radikal negatif ya, gitu ya, dalam bentuk teror, bom, tapi ada juga melakukan gerakan melalui sistem. Sistem. Dia infiltrasi ke dalam seluruh sistem kenegaraan kita. Masuk di dalam. Melalui berbagai sistem. Nah, termasuk di dunia pendidikan kita. Nah, jadi gerakan trans ini sadar atau tidak sadar, kita harus akui bahwa mereka infiltrasi masuk ke lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, pusat sampai daerah dan sampai pimpinan informal juga. Masuk TNI Polri juga tersusupi. Ini infiltrasinya strategis. Termasuk dunia pendidikan itu infiltrasi yang paling praktis dan strategis itu melalui dunia pendidikan tinggi ya, tetap tinggi. Ya. Nah itulah muatan-muatan gerakan transnasional ini ideologis ini ya dia mulai membina basis-basis intelektual. Nah, sehingga dengan basis intelektual itu orang punya nalar yang baik, bisa berbicara dengan benar, argumentasinya kuat, sehingga ini kalau dia dipakai sebagai influencer untuk mengkampanyekan ideologi itu mudah diterima dan bisa meyakinkan semua orang. Nah, celakanya kalau masuk ke wilayah grassroots, pemahaman keagamaan ya, kehidupan masyarakat ini kan kurang ya, kurang. Ditambah dengan dikuatkan lagi dengan faktor krisis sosial yang terjadi. Nah, krisis sosial itu pasti terkait dengan faktor kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu pasti terkait dengan ekonomi. Nah, itu. Jadi kalau saya konsultasi dengan beberapa tokoh agama besar di DIY, baik Muhammadiyah maupun PBNU, itu Pak Keban, kalau kelas menengah ke atas itu masih mudah dalam satu koordinasi, tapi kelas menengah ke bawah sulit bisa dikendalikan. Karena gitu, bukan berarti mereka tuh masuk langsung ke kategori berradikal, tidak sebenarnya. Tapi mereka itu lebih kepada pragmatisme kehidupan. Aspek kesejahteraan itu kan. Kita ambil contoh gerakan 212 di Jakarta yang juta ratusan ribu manusia yang Monas itu. Kalau kita mau melihat 85% data yang dilihat. Dan Pak Dapat juga harus meneliti waktu itu kan 60 orang dosen dari mana ikut di sana dan dia meneliti. Memang 85% itu saudara-saudara kita dan hadirin. Nah, apakah saudara kita hadirin itu orang radikal? Tidak. Yang penting dia ingin ada yang atau sanggulnya aku bisa ke ibu kota, pulang kan gitu. Monas bisa foto-foto. Itu persoalannya. Ya oke, sekarang gini pertanyaan saya. Muatan politiknya, nah maksud saya apakah itu dimanfaatkan sebagai bagian dari gerakan politik? Nah, kalau itu terkait dengan kondisi DIY, memang seluruh gerakan kekerasan itu tidak lepas dari kepentingan politik. Gerakan politis sekali itu. Jadi itu ada kepentingan politik. Saya bicara dengan Pak Dr. Heri waktu dia sebagai kepala pusat studi Pancasila Gajah untuk menyelesaikan radikalisme di kalangan anak remaja bisa dihentikan, maka seluruh kepala sekolah SMK dan maupun SMA dikempingkan Pancasila.
1 minggu. Hmm. Tapi saya bilang, bos, masalahnya tidak di situ. Betul. 5 hari kami besok terjadi penusukan di salah satu sekolah yang agama. Iya. Agama Nasrani belajar itu kan gitu. Ini fakta. Berarti kan ada yang ribut. Maka teliti tidak pernah akan selesai kalau tidak ada upaya pendekatan komunikasi politik secara holistik melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat budaya, gitu ya. Nah ini menjadi kunci. Nah ini menurut saya kalau Yogyakarta sebagai kota pendidikan ada kegagalan. Kegagalan dari konsep yang jadi antara pusat pendidikan itu kegagalan pertama edukasi nilai di belakang. Baik, baik. Nah, diharapkan kekurangan edukasi nilai di belakang bisa disempurnakan oleh lingkungan masyarakat, tapi lingkungan masyarakat dalam keadaan yang rusak. Ya. Nah, harapan terakhir adalah dunia pendidikan formal. Tapi dunia pendidikan formal lebih mengedepankan transfer knowledge. Iya. Nilai-nilai ini mulai dipinggirkan. Ya. Sehingga dengan demikian bahwa karakter yang paripurna yang diharapkan tumbuh kembangnya anak itu tidak bisa kita dapatkan secara baik melalui proses dunia pendidikan melalui mekanisme di pusat pendidikan. Wah, baik, terima kasih Mas John Geban. Sekarang aku mau tanya Mbak Fuska ini. Dalam pengalaman jenengan bergelut dalam bidang jurnalistik gitu loh, selama ini kebanyakan faktor-faktor apa sih yang mendukung, yang memicu terjadinya berbagai gerakan-gerakan radikal atau apapun yang kita dianggap tanda petik sebagai gerakan radikal? Ini saya mau agak ke belakang dulu berpikiran dan berbicara soal radikalisme ini. Pertama dulu waktu kejadian bom Bali itu analisis kita adalah orang-orang yang terlibat atau jadi pengantin itu dari kelompok masyarakat bawah yang secara edukatif itu rendah, secara ekonomi juga rendah, dan karena mereka tidak well educated, itu paham-paham itu gampang masuk dengan terstigma bahwa kamu kalau mau mulia hidupnya jadilah pengantin, ngebom itu kemudian akan diterima langsung menjadi kaum jihadis itu. Tapi sekarang ternyata bergeser, Pak. Justru yang kita temukan para pelaku atau pengantin-pengantin itu kalangan yang well educated. Ada dokter, istrinya dokter, ada seorang insinyur, dan secara ekonomi itu bukan masyarakat bawah. Semua punya uang. Nah, satu itu. Yang kedua, kita pernah ingat bahwa ada gerakan apa yang namanya Gavatar itu ya. Itu hampir semua anggota yang masuk ke situ berduyun-duyun menjual asetnya, Pak. Ada yang pendeta, ada yang pengacara besar, menjual asetnya dan pindah ke Kalimantan untuk menjadi sebuah komunitas. Ini gejala apa? Saya cuma ingin kita brainstorming saja ya. Kok bisa ya? Ada orang kaya menghibahkan seluruh uangnya, itu kemudian hanya dirinya, istrinya dan anak-anaknya pergi ke sebuah camp. Itu semacam kayak di Amerika itu ada sekte ya, istilahnya sekte keagamaan seperti itu. 500 sekte sekarang. Nah, betul. Ini bicara lagi kepada ideologi transnasional, itu masuk teknologi. Cuman yang harus kita tekankan lagi ada pergeseran rekrutmen. Jadi kalau dulu yang direkrutmen itu adalah orang-orang non educated, sekarang justru dokter, insinyur dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Akarnya itu di mana? Meskipun ini orang istilahnya secara intelijensi itu well gitu kan, terdidik gitu kan, bahkan doktor. Banyak juga saya dengar ada satu fakultas yang hitung-hitungan gitu ya, itu hampir 80%-nya adalah orang-orang yang berpikiran radikal dan mereka menjadi influen radikal, salah satu perguruan tinggi negeri kita. Oke, satu. Nanti kita sambung lagi. Ini semakin membuat kita bersusah ya. Pak Juni, saya mau tanya nih, emang betul Yogyakarta ini ada anggapan ada satu statement dari waktu itu Pak Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan ladang yang subur bagi penyebaran paham radikalisme yang menjurus pada
aksi terorisme. Intoleransi. Kalau Pak John Keban tadi mengatakan bahwa unsur pendidikan, kemudian Mbak Fuska juga ngomong bagaimana orang-orang terdidik malah justru terpapar paham radikal, gitu. Nah itu apa betul memang? Karena apa kita daerah pendidikan atau dosen-dosennya seperti dengan itu ya agak gimana gitu? Dulu ada seorang aktivis LSM namanya Mas Keban, namanya Mansur Fakih. Ya, Sama. Mansur Fakih itu menulis buku tentang masyarakat sipil. Nah, sebelum itu dia menulis buku tentang intelektual organik, kira-kira gitu ya. Lalu dia bilang begini dalam salah satu artikelnya di buku itu, Yogyakarta itu adalah sebuah daerah atau sebuah wilayah atau kota yang sangat terbuka, sangat toleran. Toleran artinya hampir, gitu kata dia. Karena saking toleran itu, maka seluruh aliran apapun di Yogyakarta itu bisa ditemukan. Karena saking tolerannya, mungkin dalam bahasa lain bukan toleran, jangan-jangan ini bukan toleran, tapi apa namanya ya sudahlah, kayak orang melihat kejahatan, keburukan sudah tidak apa-apa, sudah biasa, gitu ya. Jadi ini Mansur Fakih ngomong begitu. Jadi aliran apa saja di Jakarta itu bisa masuk dan diterima. Dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Dari yang Dan itu ekstrim ada. yang paling ekstrim Sampai paling kiri Ekstrim dan kiri. itu ada. Kita bisa sebut ya, beberapa kelompok diskusi atau kelompok mahasiswa yang disebut mengikuti kiri. Ada di Jakarta. Lalu kemudian aliran keagamaan yang dianggap paling kanan ada di Jakarta. Cuma waktu itu ada satu penjelasan yang tidak tertulis di media bahwa silakan di Jakarta mau ada paling kiri sampai paling kanan, tetapi tolong jangan membuat kerusuhan di Jakarta. Salah satu bukti tidak terjadi kerusuhan adalah pada peristiwa 98, demonstrasi yang mengerahkan 1 juta umat, kira-kira. Kata Jenderal Joko bilang tidak ada satu kaca pun yang pecah gara-gara demonstrasi itu di Yogyakarta ya. di Jakarta. Nah, tapi karena saking terbukanya, maka orang kemudian bisa masuk ke sini dan itu sampai sekarang ada. Kalau kita mau lihat beberapa kelompok keagamaan di Jakarta yang tadi disebutkan Mas Keban, di dalam Kristen, di dalam Katolik, di dalam Hindu, Buddha, lalu di dalam Islam, itu yang tidak suka dengan Muhammadiyah itu ada. Yang tidak suka dengan sesama Kristen PGI ada. Banyak. Yang tidak suka dengan Katolik Roma ada. Yang Baru gitu. Yang tidak suka dengan Kota Baru ada. Gitu loh makanya. Inilah karena saking terbukanya orang Jogja, jadi menerima apa aja yang datang ke Jogja. Cuma kadang-kadang apakah karena kurang selektif begitu atau kurang adanya apa ya informasi atau kurangnya daya nalar kritis terhadap apa yang datang, sehingga di Yogyakarta sebagai tempat pendidikan itu, misalnya contohlah saya ya, saya itu pernah mengikuti organisasi mahasiswa yang anti kepada dasar negara. Pernah ikut saya. Pernah ikut. saya nggak sempat ditangkap, Pak. Saya waktu itu hanya ikut ditangkap pada saat demo saja. Karena kan waktu itu tidak ada istilahnya tidak berani ya, zaman bapaknya Mbak Tutut, wah nggak berani, zaman Pak Harto nggak berani kalau mengingat kita makan. Kita mau buat negara Islam nggak berani, langsung tangkap kan itu juga. Kita mengadakan pertemuan itu adalah pertemuan yang disebut misalnya pengajian takmir masjid, masa nggak boleh? Ya pasti boleh lah. Nah, padahal itu bukan pengajian takmir masjid. Saya pernah ikut bertanda tangan dan akan berangkat perang 92 ke Irak. Saya ikut. Saya benar. Tapi sempat dibayar ya. Saya PA. Saya ada begini. Siapa yang bayarnya begini. sebelum dibayar? Siapa yang ragu dengan perjuangan ini silahkan mundur dari barisan. Kan tidak banyak. Jadi hanya sekitar 15 orang. Pelatihan itu hanya sekitar 15 orang. Kalau yang tidak bersedia, silahkan mundur. Misalnya lagi, siapa yang tidak setuju
perjuangan ini silahkan mundur dari barisan sampai 3 kali. Oke. Lalu ketika siap dari 15 orang tidak ada yang mundur termasuk saya. Berangkatlah rencana berangkat ke Irak. Saya ingat Menteri Wakil Menteri Agama adalah Tarbiyah Tahir. Lalu kemudian pidato di kampus Muhammadiyah. Untuk apa anak-anak muda yang cerdas-cerdas, walaupun saya mungkin tidak cerdas, dokter ya, itu masih satu siap anak muda yang sedang berpendidikan yang ada sekolah, untuk apa kalian akan melakukan jihad jauh-jauh ke Irak? Jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad Anda melawan hawa nafsu Anda untuk belajar tidak sungguh-sungguh. Itu adalah jihad. Takbir. Waktu itu udah belum. Jadi saya pikir betul juga ya, ngapain saya ke sana? Apalagi saya juga tidak bisa pegang senjata. Saya baru berangkat ke sana, apalagi saya juga tidak tahu medan. Paling saya bukan mati syahid ini. Saya mati sangit. Sejak itu lalu kemudian saya Jujur. terus sejak itu saya belajar. Karena waktu itu tidak boleh membaca buku yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nah, banyak mahasiswa, banyak orang, kenapa mau terlibat? Karena memang tidak banyak diberitahu, Mbak. Anda tidak perlu baca buku ini, ya tidak baca buku, karena mungkin malas mengakses. Tapi untuk anak-anak muda yang mau mengakses dan mau belajar, tidak. Walaupun awalnya mau, kemudian berubah. Pengalaman pribadi ya. Saya semangat sekali untuk itu. Harus Indonesia negara Islam. Ini negara satunya yang diridhoi oleh Allah. Wah, gitu. Tapi saya pikir kenapa orang seperti Cak Nur Nurholis Majid, kenapa orang seperti Gus Dur, kenapa orang seperti Munawir Sadzali waktu itu, kenapa orang seperti Rasidi Menteri Agama tidak ingin Indonesia negara Islam ya? Apakah saya lebih pintar dari mereka? Ya, saya yakin betul Ki Bagus, Wahid Hasim, Gus Dur, Cak Nur, Munawir Sadzali dan yang lain jauh lebih pintar daripada saya. Kok saya semangat sekali dengan negara Islam? Ini mesti salah. Saya ada begitu. Habis itu saya jadi trainer bilang enggak, itu mitos, itu enggak. Itu hanya melanggar sumpah. Itu dia melanggar sumpah yang benar. Apa yang saya ingin katakan? Kenapa di Yogyakarta itu dunia pendidikan masuk? Karena memang mereka melakukan kegiatan, melakukan dalam tanda kutip rekrutmen itu secara kontinu dari dulu sampai sekarang, gitu. Dari dulu sampai sekarang. Modelnya juga sama gitu ya. Sebetulnya tekniknya berbeda ya. Rekrutmennya beda lah caranya. Tetapi apa yang ingin dituju itu sama. Oke. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Fundingnya sama. Ya, kalau mau disebut sebetulnya kalau zaman saya itu fundingnya tidak ada sebetulnya. Tidak ada funding sama sekali waktu itu. Sekarang kotak amal. Sekarang kotak amal untuk jihad. Dulu itu saya ber-17 itu iuran 50.000 karena satu hari makan 3 kali dengan telur 1 dibagi 3. Oke. Nah sekarang ini ada banyak pelatihan, maaf ya, pelatihan semuanya gratis, makan enak, bahkan di hotel gitu. Atau tempatnya nyaman. Dulu saya tidur di masjid. Militan sekali tuh ya. Di militan, makanya begitu selesai 7 hari. Wah, semangat membara. Berangkat ke Irak mencapai surga. Tapi kemudian bukan mencapai surga beliau nih, maksudnya pikirannya waktu itu dikerumuni 70 bidadari ya. Waktu itu saya ini bukannya 70, lebih nih. Wah, itu harus semangatnya lebih. Tapi maksud saya, dugaan saya tren tentang ada pembiayaan itu tadi berkaitan dengan soal Afghanistan tumbang, ya tahun berapa tuh 92 ya Afghanistan tumbang, lalu oil bomb ya, oil bomb itu luar biasa, lalu kemudian banyak orang-orang kaya menghasilkan duit. Ada Al-Qaeda. Betul, dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, Muslim itu kan banyak orang kaya itu. Betul. Daripada dia bayar pajak, maka dia CSR kasihlah. Wah, ini ada orang mau nampung, siapa tahu berangkat ya. Ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, ada yang mati, ada yang tidak mati. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sudah nanti semakin nyanu ya. Baik. Saya ke Bacon kembali. Sekarang separuh. Ini
ini nggak bisa dibantah dia Oh, pelaku. aku sejarah. Untung nggak dibayar di Makassar, kalau nggak bisa gabung. Baik, karena Ya. Pak John Kembar ini apakah betul jadi komoditas politik ya radikalisme ini? Atau memang sengaja dia apa dalam pandangan-pandangan partai politik? Kalau setiap gerakan radikalisme yang dibangun itu ada muatan ideologis, itu sebuah gerakan politik. Hmm. Itu tidak bisa tidak. Hmm. Itu pasti. Hmm. Dan DIY ini adalah barometer Barometer. politik nasional. Hmm. Jika benar, inilah satu bentuk keistimewaan sehingga sebagai barometer politik nasional itu hitam putih merahnya Indonesia itu ada di sini. Ada di Jogja ini. Ada di Jogja ini. Mau membuat Jogja ini menjadi hitam ya, atau Indonesia jadi hitam dari Jogja ini, mau jadi putih dari Jogja ini. Hmm. Jadi kalau kita membaca eskalasi politik secara nasional, itu kita bisa melihat bahwa bola api pertama dari Aceh, ke tengahnya pasti Makassar, Hmm. ujungnya Papua. Hmm. Selatan itu nanti simpulnya di sini, Solo ini biasanya dijadikan apa? Dijadikan ledakan manakala dibutuhkan. Coba ya. Harus coba. Tapi Jogja ini tidak boleh disentuh. Nah, selatannya bisa dari sini pasti ke NTB, Hmm. ya kan? Hmm. NTB nanti Papua, ujungnya itu eskalasi. Nah, jadi basis kekuatan eskalasi politik nasional itu simpulnya adalah Semarang, Solo, simpul signifikan ada di Jogja. Jadi kalau orang pakai itu hanya gini, ini yang mengendalikan semuanya. Oh, oke. Gitu ya. Itulah orang harus mengerti kalau berbicara eskalasi politik nasional, harus tahu bahwa titik sumbu inti utamanya ada di mana. Berarti Jogja itu jadi tempat tidur sekaligus dapur ya? Seluruh ada di situ. Maka tadi Pak Yudi kata betul, tidak akan mungkin Jogja ini akan dijadikan basis ledakan kekerasan, kekuatan yang masif. Tidak mungkin. Paling-paling dibuat riak untuk membangun semangat. Dari Jogja Nah, tapi ke yang mana? cepat ada kemana-mana. Triggernya. Trigger dari sini. Kan gitu. Jadi kayak anak-anak muda kita, remaja kita itu suasana stabil. Kata orang, ini kok kepentingan kita ini kok tidak teropen ini kan begitu ya. Mulai digerakkan itu jika terjadi instabilitas. Oh, pemerintah mau melihat wah ini mana ini? Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi cukup dari Jogja demo membacakan tuntutan nanti sampai kemana-mana. Kemana-mana. Pengaruhnya sangat luas Baik. dibanding kota-kota lain. Pak John sekarang gini, Pak John itu kan terus terang di Partai Golkar yang melewati zaman Pak Harto, Ya, ya. katakanlah zaman Pak Harto Ya. demikian. Dalam zaman pergerakan zaman itu, Ya. bagaimana sikap Partai Golkar itu terhadap radikal? Jadi Kan mengalami itu Ya. zaman-zaman era pemerintahan Pak Harto. Pemerintahan Pak Harto itu pemerintahan Golkar. Ya. Kan gitu ya. Ya. Kita harus akui Ya, ada TNI, ya. ASN, semua ada dalam semua. Nah, dulu radikalisme ini tidak diberi ruang tidak diberi ruang. dan operasi intelijen itu selalu melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadi sudah amankan dulu sehingga stabilitas nasional terjaga. Semua dapat terkendali. Orang membuat macam-macam akan habis, hilang itu dia. Dan tidak terganda undang-undang HAM ya? Tidak ada Nah, waktu. Tidak. Karena memang belajar dari jatuh bangunnya kabinet pemerintah Soekarno di era Orde Lama, maka Pak Harto menangkap kembali prinsip pemerintah di era Orde Baru itu ada kelemahan-kelemahan di era Orde yang terjadi di era Orde Baru. Maka stabilitas menjadi kunci untuk bisa menjamin terjauh pelaksanaan pembangunan di kerjaan. Jika inti harapan kemerdekaan bahwa kesejahteraan rakyat segera dipenuhi oleh negara itu dapat berjalan dengan baik. Kalau negara kacau balau, bagaimana pembangunan berjalan? Bagaimana kemiskinan kebodohan dapat kita atas dengan baik? Jadi yang mengacau libas. Libas. Mengacau libas. Ya. Terus sekarang dengan ini kan pergeseran zaman Ya, sudah sudah. sekarang ya. Nah, ada transformasi nggak dari Ada. program-program Partai Golkar? Ya, ini dulu ya. Nah, Nah sekarang pendekatan pasti berbeda pasca reformasi. Hmm. Pendekatannya yang sekarang dapat oleh Golkar, kami juga turun workshop ke tokoh-tokoh agama ya. Muhammadiyah dibantu kita komunikasikan NU, kita jalan semua dalam agama-agama lain. Itu dalam rangka membangun dialog. Dialog dalam rangka pendidikan kesadaran kita sebagai warga masyarakat. Ya, mari kita bersama-sama membantu pemerintah agar stabilitas daerah yang dapat terbangun dengan baik kan gitu. Ya. Nah, ini kan simpul basis dari kekuatan negara ada di daerah. Ya. Kalau daerah sudah kacau balau, negara akan runtuh. Nah itu kita, jadi dialog ini menjadi penting.
Nah, ke depan ini pasca Lebaran ini Golkar akan melakukan roadshow, dialog dengan Muhammadiyah, dengan NU kan gitu, dan kelompok-kelompok budayawan atau lain kan gitu, termasuk tokoh-tokoh pendidikan. Karena kita tahu bahwa menyadari bahwa eskalasi radikalisme itu tumbuh di basis-basis ini, basis budaya, basis agama, basis pendidikan, kan gitu. Nah ini makanya pemerintah harus mengelola pembangunan dengan baik agar tidak terjadi krisis sosial berangkat dari faktor kesejahteraan rakyat tadi. Ini kunci. Bahkan rakyat perut susah, makan minum justru beli rokok juga susah. Ini potensial. Itu yang dilihat oleh Partai Golkar ya. Dan itu sumber potensi yang dapat dikelola oleh kelompok-kelompok kolaborasi kepentingan global dan nasional yang tidak ingin membawa satu misi tertentu oleh mereka sendiri. Ini akan bermanfaat dan membuat kita semua jadi kacau balau. Yang membuat saya lebih heran lagi itu di era reformasi ini justru terjadi hal-hal yang mestinya tidak boleh terjadi kan gitu. Ya seperti jadi oligarki kekuasaan itu. Malah dalam implementasinya malah membangun instrumen-instrumen itu dalam pelaksanaannya itu justru instrumen-instrumen dibangun itu dalam mengadu domba antara lain munculnya buzzer-buzzer pencitraan yang dibangun, tetapi kerja buzzer-buzzer ini juga membangun sentimen-sentimen yang positif tapi negatif, membangun menendang yang lain kan gitu. Mestinya tidak boleh. Etika ya, etika. Ya. Nah, itu etika berbangsa bernegara kita itu sekarang menurut saya lagi jongkok. Ini maka peran tokoh agama, tokoh budaya menjadi penting. Kalau Yogyakarta menjadi pusat budaya Jawa, budaya adalah budaya kultur terbesar kita yang menjadi cermin budaya nasional kita, maka budaya itu harus menjadi strategi pendekatan seluruh kebijakan pembangunan. Baik, terima kasih. Sebentar, Mas. Nanti terakhir Fuska, saya akan tanya. Yang pertama, Mas Yudi. Sekarang kita pada sesi yang terakhir, yaitu gini. Kekuatan budaya kita di Yogyakarta itu mampukah untuk menangkal paham radikalisme? Kan begitu. Kita kan punya keistimewaan nih, punya berbagai hal. Salah satunya adalah aspek budaya. Nah, kekuatan budaya kita itu di Indonesia gimana, Mas? Ya, orang selalu mengatakan bahwa pendekatan budaya itu salah satu pendekatan yang genuine dan penting dilakukan. Selain pendekatan politik dan ekonomi. Kalau orang miskin atau orang kurang sejahtera tentu dengan pendekatan ekonomi. Dia butuh lapangan pekerjaan misalnya kan, butuh penghasilan. Jadi kalau ada orang lapar dikasih tari-tarian gitu. Iya, nonton lagi nonton lagi kan. Maka kalau ada orang miskin, orang kurang sejahtera dikasih lapangan pekerjaan atau dikasih tadi itu loh, dikasih makan. Nah, kalau ada orang goblok misalnya begitu, ya pendekatan budaya bisa dilakukan karena kebodohan itu kan bisa disebabkan karena kultur. Ada banyak orang sebetulnya katanya sih tidak ada orang bodoh sebetulnya, adanya orang malas. Nah, malas ini bisa menjadi kultur kan? Oh ini kultur malas. Juga orang mengatakan ini tidak ada orang miskin, yang ada itu adalah kultur kemiskinan. Jadi karena kultur miskin itu misalnya malah mengerjakan ini sudah segini saja segala macam. Padahal kalau dia mau bekerja lebih bisa lebih dari yang sekarang dia miliki. Maka pendekatan budaya menjadi sangat penting sekali. Nah, cuma seringkali pendekatan budaya itu terlalu disempitkan, itu pendekatan seni. Hanya seni saja sih ya, seni. Pertunjukan yang sifatnya performance. Padahal enggak. Jadi bagaimana ini kita ngobrol, bertemu dengan tadi Mas Ban misalnya, ketemu dengan tokoh masyarakat, ketemu dengan rakyat biasa. Ini bagian dari pendekatan budaya, ya. Bukankah tidak perlu menunjukkan, tidak perlu membuat misalnya di sana jadilan atau enggak, tapi ketemu. Nah, cuma itu kadang-kadang terlalu dipersempit. Budaya itu sama dengan seni. Tunjukkan, bukan begitu. Nah, itulah kenapa di Jawa itu kan kultur menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi. Dari dulu, saya kira dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya menghormati, baik kepada terutama ada orang tua misalnya, atau yang lebih tua. Dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang itu diajarkan, menghormati gitu loh, bukan hormat, ini menghormati. Jadi misalnya
Ada orang tua lewat, mbah, monggo mbah, gitu kan. Ada orang pengen nyebrang di seberang, yang orang tua mau nyebrang di seberang. Ini kan menghormati orang tua. Tapi bukan hormat, gitu loh. Bukan hormat dalam arti hormat bendera, hormat tangan, bukan. Menghormati itu satu. Yang kedua menolong, budaya menolong, budaya tolong menolong. Nah, dari dulu sampai sekarang, dari Al-Quran sampai ke orang Muslim kan supaya ta'awun, supaya misalnya begini, hendaklah kamu memberikan sedikit hartamu yang kamu punya kepada, kenapa sih kalau harta, kenapa sih kalau kekayaan, supaya keluarga dekat. Karena semua orang itu dengan kekayaan yang dia miliki itu sebetulnya tetap ingin dimiliki. Oke, siap. Karena itu Al-Quran mengatakan pertama begini, ya sudah, walaupun itu punya kamu sendiri, biar kamu tidak merasa kehilangan, maka saudara kandungmu loh dikasih. Loh, saudara kamu kurang makan itu, kan itu kamu nggak merasa kehilangan. Ya wis tak kayak iki bagaimanapun adikku atau kakak saya. Lalu kemudian setelah itu, oh kakakmu, saudara kandungmu sudah tidak ada masalah, tidak perlu ditolong secara ekonomi, maka itu loh, sanak saudara. Oh itu adiknya bapakmu, itu adiknya ibumu, itu ini. Toh itu masih bagian dari saudaramu. Tidak merasa kehilangan. Itu sudah semua ngerti. Oh itu loh tetangga-tetanggamu. Karena dia juga yang akan, kalau kamu mati. Saya ini Pak Mas Kepan ini orang Kupang. Kalau beliau meninggal, bukan orang Kupang yang pertama kali datang ke sini kan? Tapi orang yang sekitarnya, gitu. Sama dengan saya bukan orang sini, orang Banjar. Kalau saya mati di sini, maka bukan keluarga saya di Banjar datang, tapi yang di sini. Oh, kalau begitu kita menolong adalah dari yang terdekat, karena itu menjadi bagian dari kita. Dari dulu diajarkan budaya tolong menolong, menghormati. Nah, karena itu kalau di Yogyakarta masih banyak orang yang suka menghormati orang, suka menolong orang, menghargai orang, maka bisa diharapkan bahwa kerjasama antara pemerintah, jadi pemerintah, masyarakat, nanti yang kalau pendidikan dari pusat pendidikan bisa berkembang dengan baik, politisi. Sekarang ini kan atau kemarin itu kan ada orang seakan-akan anti politisi. Ini tidak bisa begitu. Politisi atau partai politik itu saat ini sampai hari ini itu sesuatu yang penting dibutuhkan dalam sebuah negara. Nggak mungkin, kan belum ada ya undang-undangnya bahwa nanti akan ada calon presiden independen, kan belum ada. Harus dari partai politik. Sampai mau masuk parlemen harus dari partai politik. Kecuali posternya gambarnya udah di mana-mana ya. Nggak ada itu bawahnya tidak ngerti soal yang lain. Kan malah saya, partai politik itu kayak gitu loh. Harus partai politik ya. Walaupun gambarnya ada. Sudah itu nggak ada masalah. Partai politik itu sesuatu yang penting dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan modern. Oke, siap. Makanya Yogyakarta itu kalau bisa saling menghormati antara politisi, ya saya dengan Mas Toban karena memang saya akademisi, tidak harus dong semua orang menjadi akademisi, atau tidak harus dong semua orang menjadi politisi, dan tidak harus semua orang menjadi anggota Golkar, tidak harus, tidak juga harus menjadi anggota PAN, PKB dan lain-lain. Silahkan. Kita saling, itulah namanya budaya menghormati. Jadi kalau itu bisa dijaga dengan baik, wartawan misalnya, tidak juga semua orang, apa itu kerjaan begitu, yang betul itu wartawan, tidak bisa begitu dong. Kalau cuma jadi wartawan, nanti yang mau baca siapa? Yang mau baca dan yang mau diliput siapa gitu. Jadi itulah yang disebut budaya saling menghormati. Jangan disebutkan budaya adalah seni pertunjukan. Baik, terima kasih Pak Juni Kodir. Aduh, kelihatannya nggak habis-habis, baru 30 menit. Tadi saya sudah dapat sudah dapat intisarinya dari Pak John Gebang. Cuman Mbak Fuska terakhir ini, Mbak, soal isu radikalisme dari sisi jurnalistik. Isu radikalisme itu isu musiman yang temporari muncul ketika mau ada tahun politik, mau ada kebijakan baru, atau memang isu yang sudah, maksudnya isu yang maksudnya isu permanen yang terus berjalan, atau seperti apa? Itu saya tidak mikir seperti itu Pak Dika. Jadi kita ada hubungan connectivity untuk bicara soal itu. Jadi pertama begini, isu kekerasan radikalisme itu dengan basis agama ya, mungkin basis yang lain mungkin kita tidak terfokus ke situ. Itu memang betul munculnya simultan dan sporadis. Oh gitu. Ya. Ini yang saya bicaranya begini. Ini ada simbiosis mutualisme Antara orang yang butuh dukungan kekuasaan
dengan orang yang butuh uang. Oh gitu. Yang butuh dukungan kekuasaan ini punya uang, Oke. punya bos, Oh gitu. punya foto-foto, punya Tapi nggak punya kampus punya ya? agen-agen judi. Tapi nggak punya kampus ya? Kampusnya terbuka. Ya, ya, ini ada kelompok-kelompok yang punya basis massa banyak karena ideologi yang sama. Jadi saling tunggang-tunggangi untuk tujuan masing-masing. Yang partai yang punya yang ini jadi dukungan. gini, maksud saya isunya itu akan meledak atau mengemuka Pasti. sesuai dengan kepentingan. Pasti. Temporer ya, Pak? Lebih Temporer sensi. ya, Pak? Karena situasional. Sangat situasional. Ya. Apalagi Karena tahun itu. 2023, Ya. 2024. 2003 pertengahan mulai. Semua sekarang sedang mengkonstruksi. Oh gitu ya? Iya. Termasuk Golkar juga mengkonstruksi. Ya karena kan itu dicoba. Coba kalau itu di test the water, dicoba nih. Gimana? Nah, itu, oh, paling responnya bagus nih. Ya. Jadi jelaskan itu. Sudah jelas. Jadi Baik. masing-masing punya tujuan yang sama. Sudah. Teman-teman sekalian, ini bisa memanjang dan melebar. Jadi tentang radikalisme dari berbagai sisi, dari sisi jurnalistik, dari sisi partai politik, dari sisi akademisi. Dan memang tempatnya melting pot-nya itu di Yogyakarta. Jadi bisa saya simpulkan, sekedar simpulan saja karena banyak sekali. Yang pertama, radikalisme bisa tumbuh di Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah karena kita terlalu terbuka? Gitu lah, terlalu terbuka sehingga semua bisa masuk, sehingga itu memantik atau memicu tumbuh suburnya paham radikalisme. Tapi kata-kata yang dalam radikalisme, misalnya apa gitu, boleh nggak bercanda dengan radikalisme? Nggak boleh ya? Agak repot ya. Oh kalau itu disembelih saja itu. Ya, Kalau itu bercandaan itu kan. itu candaan yang kemudian orang akan mengarah pada hal-hal yang sifatnya kebencian. Tidak usah ya. Jadi nggak bisa. Nah teman-teman sekalian itu yang pertama. Terus yang kedua adalah partai politik itu memiliki peran penting bagi mengedukasi masyarakatnya terhadap situasi, terhadap perkembangan, termasuk juga paham-paham yang ada. Dan itu sesuai dengan platform partai politik ya. Mas John Keban tadi menceritakan banyak hal tentang apa yang dikerjakan, membangun pendidikan, kemudian dan berbagai halnya. Kemudian Fuska menyoroti bahwa isu radikalisme bukan isu yang seringkali bisa dimainkan oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik juga seperti itu. Nah, persoalannya adalah mampukah budaya kita? Mampu sebetulnya. Mas Yudi Kodir menceritakan bagaimana budaya kita bukan hanya kesenian, tetapi tata laku masyarakat yang unggah-ungguh, yang menghormati, yang toleransi, saling tolong-menolong bisa mampu mencegah paham radikal. Ada perbedaan antara Yogyakarta pada masa itu dengan masa sekarang. Di mana pada masa dulu, waktu Mas Yudi Kodir masih kuliah, itu ada persoalan di masyarakat untuk menerima semua sih. Tapi sekarang di Yogyakarta orang sudah membatasi eksklusif. Ini hanya untuk kelompok agama tertentu, kos ini, masyarakat ini dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa dicegah dengan pendekatan budaya, dengan dialog seperti yang dikatakan Mas John Keban, sesama pemuka agama dan segala macam, sehingga bisa membangun satu bentuk struktur budaya, benteng budaya bagi pencegahan paham radikalisme. Jangan ditanggapi, sudah selesai, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya karena kami habis. Teman-teman sekalian, selamat siang, sampai ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa terima kasih buat ujiaja.com yang nanti akan yang memfasilitasi kita di sini. Bapak Ibu sekalian nanti akan menerima souvenir dari ujiaja.com. Terima kasih, sampai ketemu, salam T28.